This is the great secret of life. Baik, kita sudah melihat ya semuanya tentang bagaimana hukum loa itu bekerja. Nah, perlu kita pahami teman-teman bahwa begini, karena sempat beberapa kali itu ada pertentangan ya dari beberapa ulama yang mengatakan kalau kita itu pakai loa itu berarti musyrik dong, kayak begitu. Nah, sebenarnya gini, apa-apa itu harus kita saling ya teman-teman, jadi jangan selalu ditelan mentah-mentah ya. Teman-teman mungkin sependapat dengan saya ya, karena begini, saya rasakan sendiri memang ini nyata ya, loa ini real gitu. Nah, terus yang perlu kita garis bawahi, kita hanya perlu menyadari adanya hukum loa ini, tapi bukan menuhankan loa. Jadi hukum loa ini kan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Besar ya teman-teman, kita setuju ya. Jadi sama halnya dengan hukum-hukum yang lainnya, gravitasi dan lain sebagainya, itu kan Tuhan yang punya kuasa gitu. Nah, karena ternyata loa itu pun juga sinkron dengan beberapa hadis dan ayat-ayat di Al-Quran juga tentang aku seperti prasangkaan hambaku terhadapku. Terus bagaimana juga karena loa ini menyatakan tentang alam semesta yang akan merespon dari pikiran utama kita kayak gitu kan. Nah, jadi terbukti juga oleh ilmuwan ya yang mengatakan bahwa ternyata daun itu pun juga berzikir ya. Oh iya, intinya gini ya teman-teman, kan kebanyakan orang itu mereka yang negatif dengan loa itu mengatakan bahwa terus kalau kita percaya loa berarti kita nggak percaya dengan takdir dong, kayak gitu kan. Nah, kita di sini sering lupa teman-teman, kalau takdir itu ada dua kan, qada dan qadar, ya kan. Nah, qada itu kan ketentuan Allah yang pasti terjadi, yang tidak bisa kita rubah, seperti kita lahir dari rahim siapa, kita lahir di mana, dengan bentuk fisik yang bagaimana, itu kan kita nggak punya kuasa ya, tiba-tiba sudah lahir begitu ke dunia kan, begitu kan. Nah, dan ada beberapa yang lainnya ya. Nah, terus untuk qadar, nah ini kan ketentuan Allah yang bisa kita rubah lewat usaha kita. Nah, sebenarnya hukum loa ini lebih menjurus ke qadarnya ya teman-teman, itu juga takdir loh, jangan salah, itu juga takdir. Jadi kebanyakan orang itu berpatokan kalau takdir itu ya sudah, itu dari Allah kan, kayak gitu kan. Nah, yang seolah-olah itu segala sesuatunya itu, padahal kita bangun pagi aja memutuskan mau bangun atau lanjut tidur itu keputusan kita loh, maksudnya kayak gitu kan. Nah, jadi jangan apa-apa itu nanti kalau misalkan ada hal-hal yang negatif menimpa kita seolah-olah kita salahkan Allah, itu kan sebenarnya nggak fair ya. Karena memang ternyata setelah kita tahu loa ini, kita jadi semakin tahu, oh ternyata memang Allah itu maha adil ya, karena segala sesuatu yang kita terima ini itu dari diri kita sendiri gitu. Mungkin awalnya terasa berat ya teman-teman, ketika kita mungkin ada penolakan ketika kita misalkan hal-hal negatif yang menimpa kita. Kalau hal positif ya kita senang ya, tapi untuk hal-hal yang negatif kadang kita merasa aku tidak menariknya, seperti itu. Karena memang sulit untuk dijelaskan ya, tapi sebenarnya kalau kita mau flashback, kita telusuri dari awal, itu sebenarnya sumbernya juga dari kita sendiri. Ya itu kita bahas nanti. Nah, intinya untuk memulai hal yang baik dari kita mengetahui loa ini ya, salah satunya pertama penerimaan ya, kita menerima yang sudah berlalu. Nah, itu pun juga dari diri kita sendiri sebenarnya. Nah, lalu bagaimana kita melanjutkan dengan versi kita yang lebih baik lagi, karena kita sudah tahu ini, kita punya potensi diri yang sebelumnya kita tidak ketahui. Oh ternyata pikiran dan perasaan saya itu punya energi ya kan, kita sekarang jadi tahu kan. Nah, kita lebih bisa untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan gitu. Jadi teman-teman, dari loa itu sendiri saya semakin menikmati ini ya, setiap rakaat sholat saya ya, karena memang ternyata
kunci dari loa itu sendiri adalah ketenangan batin ya. Jadi kita dapat berpikir positif, kita dapat berprasangka baik ketika perasaan kita tenang, damai begitu ya. Nah ternyata itu bisa kita dapatkan juga ketika kita beribadah ya. Mungkin sebagai muslim ya kita mengerjakan seperti sholat, jadi kita lebih menikmati setiap rakaatnya begitu. Dan tanpa kita sadari juga itu ternyata setiap kita sholat itu kan kita juga membaca Al-Fatihah ya teman-teman, yang artinya kan kita meminta kepada Tuhan semesta alam kalau supaya kita itu diberikan petunjuk seperti orang-orang terdahulu ya, yang diberi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, juga bukan jalan mereka yang sesat. Sebenarnya kan begitu ya setiap kali kita sholat. Jadi Masya Allah teman-teman, jadi selalu diajarkan untuk berdoa ya. Jadi kita mau masuk kamar mandi juga berdoa, kita mau keluar rumah juga berdoa. Itu kan sebenarnya kalau kita lakukan dengan iman, ya itu yang akan terjadi gitu loh. Kita akan benar-benar terjaga ya. Itu kan sebenarnya kan masuk ke loa juga. Bagaimana kita percaya dengan sungguh-sungguh, iman yang teguh ya. Jadi kunci dari loa itu keyakinan yang sampai finish gitu ya, bukan sekedar yakin terus kita nggak percaya di kemudian itu kan enggak. Jadi nanti teman-teman bisa terapkan loa itu ya, seperti yang tadi dijelaskan juga di video yang sebelumnya. Nah itu saya juga berikan contoh-contohnya di part-part sebelum ini ya. Nah itu ada juga di situ. Saya juga mau cerita teman-teman, saya itu kan juga pernah kan dengarkan itu loh cerita ya, apa ceramahnya yang Ustadz Khalid Basalamah, yang dia menceritakan tentang bagaimana seorang ulama atau bagaimana ya, dia itu ketika keluar rumah itu membaca doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia keluar rumah, kemudian makan, dan singkat cerita ada kebakaran di dekat rumahnya, sampai sedikit lagi pokoknya sudah pasti itu terbakar itu rumahnya begitu, sampai dipanggil sama orang-orang, rumahmu mau kebakaran, dibilang begitu, tapi dia terus melanjutkan makan, tidak mungkin rumahku kebakaran, intinya begitu. Ternyata setelah ditanya jelas bagaimana dia seyakin itu, dan ternyata rumah dia benar-benar gak kebakaran karena keyakinannya dia, karena dia sudah membaca doa demikian ya. Dia yakin kepada Allah bahwa Allah pasti akan menjaga rumahnya kan begitu. Nah itu kan juga sebenarnya dari loa ya teman-teman. Ya maha besar Allah ya, menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna ya. Bahkan apapun yang menimpa kita itu ternyata tanpa kita sadari pun juga itu semua dari diri kita sendiri begitu. Maha besar Allah. Kadang saya tuh nanti kemana-mana ya, jadi saya lanjutkan dulu. Setelah itu kan saya coba terapkan ya teman-teman. Jadi setiap saya berangkat, pokoknya berangkat bepergian, setiap mau keluar rumah itu selalu saya baca itu a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan keyakinan Allah akan menjaga saya ya. Jadi makanya saya tuh sering, pokoknya cerewet banget, pokoknya kalau lagi keluar rumah itu entah bapak ibu entah suami, pokoknya kalau keluar tuh jangan lupa doa dulu. Pokoknya saya tuh selalu ingatkan. Jadi terus suatu ketika itu pernah teman-teman, jadi kita berangkat sama-sama, saya dan suami dan anak-anak. Jadi naik motor, kita keluar itu lupa nggak baca doa. Jadi di tengah jalan itu baru saya ingat, tadi udah baca doa apa belum, lupa semua. Terus di tengah jalan kita baca doa teman-teman, tengah jalan kita baca doa. Nah habis itu singkat cerita teman-teman, di beberapa di jalan yang ada pokoknya tikungan terus lewat. Nah itu sempat teman saya itu suami saya itu menyapa seniornya ya, menyapa seniornya itu sampai menabrak motor yang di depannya, kan lo nengok ke samping kan, jadi sampai nabrak yang di depan itu, sampai motornya itu muter teman-teman. Jadi kan itu nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya bisa muter begitu, dia tabrak, suaranya keras sekali, brak begitu. Nah itu muter ya teman-teman. Itu saya sudah mikir, ya Allah untung ini saya baru naik arisan, jadi nanti kalau ada totalan ini ada uang yang pegang gitu kan. Nah ternyata Masya Allah, jadi di situ setelah dicek semuanya itu benar-benar nggak ada apa-apa. Jadi yang maksudnya nggak lecet sedikit pun, jadi nggak ada komplain hari ini, cuman hati-hati ya Pak, cuman begitu saja. Jadi ternyata mungkin pas itu yang dia tabrak itu itunya apa namanya, bagian kakinya itu loh, buat penyangga kaki itu loh. Nah itu
Jadi dari situ saya makanya itu jangan lupa baca doa. Jadi dari buah keyakinan ya. Jadi kita doa tanpa iman dengan doa pakai iman itu beda ya hasilnya. Jadi jangan lupa. Itulah kenapa kembali lagi ya, ternyata di ajaran kepercayaan kita pun kita juga ada rukun iman ya. Ternyata iman itu artinya dahsyat sekali ya rukun iman. Iman itu kan artinya percaya sebelum melihat ya. Kita percaya dulu baru nanti kita bisa melihat. Nah, rukun iman itu kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, kan begitu kan. Nah, ternyata di situ juga maknanya dalam sekali ya. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Untuk sementara sampai di situ dulu. Next kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum.